Benteng Pendem Cilacap, Kusbaterich OP Delantong T Cilacap. Pendahuluan. Buku ini kami susun dari kumpulan data dan informasi yang kami peroleh dari berbagai pihak, dengan harapan untuk dapat memberikan sekelumit gambaran umum tentang keberadaan Benteng Pendem Cilacap. Dengan kerendahan hati kami sampaikan bahwa data yang tersaji ini baru merupakan awal dalam rangka memperkenalkan Benteng Pendem Cilacap yang belum dapat memenuhi harapan para pembaca, karena secara ilmiah kebenaran dan kenyataan serta sejarahnya masih perlu ditindaklanjuti dengan penelitian ilmiah. Dalam penyajian ini kami masih mengharapkan dukungan dari semua pihak yang lebih mengetahui bidang studi arsitektur maupun sejarah kepurbakalaan untuk dapat kami tambahkan sebagai referensi pada cetakan yang akan datang. Keberadaan Benteng Pendem sekarang merupakan aset wisata yang bisa dimanfaatkan sebagai salah satu tujuan wisata di Cilacap. Di samping itu juga dapat digunakan sebagai objek penelitian. Untuk hal tersebut perlu kiranya keberadaan Benteng Pendem yang sudah termakan usia di samping kita manfaatkan, juga kita pelihara untuk kelestariannya. Lokasi dan lingkungan. Benteng Pendem terletak di bagian tenggara kota Cilacap, ujung timur, Pantai Teluk Penyu di wilayah Kelurahan Cilacap. Di sekitar Benteng Pendem bagian selatan, adalah Samudra Indonesia. Selatan Selat Nusa Kambangan atau pintu masuknya kapal dari Pelabuhan Alam Tanjung Intan, di sebelah barat kantor Pertamina Area 70, sebelah utara tangki penampungan bahan minyak mentah Pertamina, AP4 Cilacap yang berada di Area 70. Untuk menuju ke Benteng Pendem dapat ditempuh dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan. Dari terminal bus dan angkutan kota tanda kurang lebih 5 km, 2 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap dan 1 km dari objek wisata THR Teluk Penyu. Kurang lebih 500 meter dari Benteng Pendem adalah lingkungan masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya adalah nelayan, baik yang menggunakan alat tradisional maupun yang menggunakan alat yang modern. Ukuran berdasarkan dokumen peta yang ada dari negeri Belanda pada tahun 1988 secara keseluruhan luas area Benteng Pendem kurang lebih 10,5 hektar. Dipergunkan untuk pembangunan tangki Pertamina seluas 4 hektar. Saat ini kawasan Benteng Pendem tinggal 6,5 hektar. Keberadaan Benteng Pendem baru 60% dari keseluruhan data yang ada. 40% lainnya masih menjadi misteri dan tertimbun pasir. Bangunan benteng yang ada dan telah ditemukan. 1. Barak 14 kamar, yang dibangun pada tahun 1877, panjang 103 meter, yang terdiri dari 14 kamar, masing-masing kamar dengan ukuran 9,04 x 5,02 meter, bentuk bangunan sama. 2. Ruang kesehatan, klinik yang dibangun pada tahun 1879, yang terdiri dari 2 ruangan, dengan ukuran 8,74 x 3,75 meter, dan 5,24 x 3,77 meter. 3. Benteng pertahanan jarak dekat ada 4 benteng yang terletak di 4 lokasi, 2 benteng berada di bagian barat dan 2 benteng di bagian timur jumlah keseluruhan panjangnya 329,92 meter. Terdapat 112 ruang tembak, 49 ruang perlindungan dan tempat penyimpanan senjata atau mesiu. 4. Terowongan sepanjang 113,94 meter lebar 3,10 meter, tinggi antara 2,45 sampai 4,88 meter, yang dibangun pada tahun 1868. Di dalam terowongan terdapat ruang perwira, ukuran 20 x 8 meter, ruang pengintai dengan bentuk setengah lingkaran, ukuran 4,5 x 4,5 meter tinggi 2,45 meter. 5. Ruang amunisi, atau mesiu, terdapat 2 lokasi yang terpisah masing-masing lokasi terdapat 3 ruangan, berukuran 2,30 x 2,55 meter tinggi 2,45 meter. 6. Ruang penjara yang dibangun pada tahun 1861 sebanyak 3 bangunan yang terpisah masing,
masing bangun penjara terdapat 3 ruangan berukuran 4,05 x 3,45 meter tinggi 2,25 meter, tebal tembok bagian depan setebal 2,50 meter dan 2 buah jendela ukuran 1 x 1 meter. 7. Ruang senjata ada 3 ruangan berukuran 2,54 x 2,45 meter, di dalam ruang tengah bagian atas terdapat lubang yang digunakan untuk mengirim amunisasi ke atas ukuran 1 x 1 meter. 8. Ruang akomodasi, panjang 25,45 meter tinggi 5,10 meter, di dalam ruang akomodasi terdapat 6 ruangan berukuran 2,54 x 2,45 meter tinggi 2,45 meter. 9. Ruang dapur, panjang 12,30 meter tinggi 5,10 meter terdapat 3 ruangan ukuran 2,54 x 2,45 meter tinggi 2,45 meter. 10. Landasan meriam, ada 11 landasan dengan ukuran diameter 6,10 meter, berada di atas bangunan benteng, 6 landasan berada di sebelah timur dan 5 landasan berada di sebelah selatan. 11. Benteng pendem sebenarnya dikelilingi oleh parit, namun pada saat ini baru tergali sepanjang 518,75 meter, lebar 10 meter di bagian barat, 20 meter di bagian timur. 12. Bangunan benteng yang belum tergali diperkirakan 3 benteng Jepang, 12 terowongan kecil dan sebagian parit. Dari beberapa bangunan tersebut di atas sebagian bangunan nampak beberapa tulisan angka yang terdapat pada bangunan benteng yang diperkirakan tahun pembuatan bangunan. Angka dimaksud antara lain 1861 terdapat di ruang penjara, 1868 terdapat di pintu terowongan bagian selatan, 1869 terdapat di ruang akomodasi, 1873 terdapat di ruang pengintai pada terowongan, 1877 terdapat di barak 14, 1879 terdapat di ruang kesehatan klinik. Arsitektur, bangunan benteng pendem merupakan bangunan kuno pada masa kolonial Belanda. Hal ini terlihat pada dokumen peta bangunan benteng terdapat tulisan yang berbunyi KUSBATTERIJOPDLANTONGTETJILATJAP yang dibangun pada tahun-tahun 1861 sampai tahun 1879 dengan menggunakan bahan baku yang dominan memakai bata merah tak nampak konstruksi beton bertulang. Pada setiap ruangan dan pintu berbentuk lengkung serta tidak banyak variasi. Di atas bangunan sebagian besar ditimbun tanah dan ditumbuhi tanaman perdu hingga secara utuh tidak nampak bangunan benteng pertahanan di ujung pantai Cilacap bila dilihat dari kejauhan. Latar belakang sejarah benteng pendem Cilacap. Benteng pendem yang sebutan aslinya dari negeri Belanda adalah USBATTERIJOPDLANTONGTETJILATJAP yang artinya tempat pertahanan pantai di atas tanah menjorok ke laut menyerupai bentuk lidah. Dibangun oleh tentara kerajaan Belanda dari tahun-tahun 1861 sampai tahun 1879, digunakan sebagai markas tentara Belanda untuk pertahanan pantai selatan Pulau Jawa di bagian selatan, karena Cilacap dipandang sangat strategis untuk pendaratan dan pantainya terlindung oleh Pulau Nusa Kambangan hingga tahun 1942, pada saat masuknya tentara Dai Nippon, Jepang ke Indonesia benteng pendem dijadikan markas tentara Jepang. Namun pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang kalah perang dengan pihak sekutu, benteng pendem Cilacap kembali ke tangan tentara Hindia Belanda KNIL, sampai dengan tahun 1950. Latar belakang sejarah benteng pendem Cilacap. Benteng pendem yang sebutan aslinya dari negeri Belanda adalah USBATTERIJOPDLANTONGTETJILATJAP yang artinya tempat pertahanan pantai di atas tanah menjorok ke laut menyerupai bentuk lidah. Dibangun oleh tentara kerajaan Belanda dari tahun-tahun 1861 sampai tahun 1879, digunakan sebagai markas tentara Belanda untuk pertahanan pantai selatan Pulau Jawa di bagian selatan, karena Cilacap dipandang sangat strategis untuk pendaratan dan pantainya terlindung oleh Pulau Nusa Kambangan hingga tahun 1942, pada saat masuknya tentara Dai Nippon, Jepang ke Indonesia benteng pendem dijadikan markas tentara Jepang. Namun pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang kalah perang dengan pihak sekutu, benteng pendem Cilacap kembali ke tangan tentara Hindia Belanda KNIL, sampai dengan tahun 1950.
Selama 2 tahun sampai dengan tahun 1952 benteng dalam keadaan kosong, tidak ada yang menguasai, menempati. Baru pada tahun 1952 akhir sampai dengan 1965 dijadikan markas Tentara Nasional Indonesia antara lain pasukan Banteng Loreng. Dalam perjalanan sejarah, Benteng Pendem sempat dimanfaatkan untuk markas latihan lintas hutan, gunung, rawa dan laut oleh pasukan RPKAD sekarang Kopassus yang membangun tugu monumen peluru 2 buah sebagai pintu utama masuk ke dalam komplek Benteng Pendem pada saat itu. Mulai tahun-tahun 1965 sampai tahun 1986 lokasi benteng termakan waktu bergelut dengan cuaca serta musim tak terusik, sampai pemerintah melaksanakan pembangunan dermaga kapal, kantor dan tangki minyak untuk Pertamina dengan sebutan Area 70 memanfaatkan sebagian areal Benteng Pendem seluas 4 hektar. Tepatnya pada tanggal 26 November tahun 1986 seorang warga Cilacap bernama Adi Wardoyo memberanikan diri untuk menggali dan menata lingkungan benteng. Sejak tanggal 28 April tahun 1987 resmi dapat dikunjungi dan terbuka untuk umum hingga saat ini. Gudang amunisi, senjata. Amunisi pada zaman dulu masih berupa serbuk yang mudah sekali meledak, maka di dalam ruangan gudang senjata ada ruangan di bawah berisi air yang digunakan sebagai pendingin. Tempat penembakan jarak jauh. Pada bagian atas benteng terdapat 13 tempat penembakan jarak jauh. 6 pucuk meriam mengarah ke Samudra Indonesia Timur, dan 5 pucuk meriam mengarah ke Selat Nusa Kambangan. Penutup. Demikian sekilas cerita singkat objek wisata Benteng Pendem Cilacap, semoga dapat sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi si pembacanya, untuk dapat lebih mengetahui akan arti dan fungsi daripada peninggalan sejarah dan kepurbakalaan serta dapat memupuk rasa kebanggaan nasional dan kesadaran jati diri bangsa. Akhirnya dengan cerita singkat ini diharapkan pula dapat membantu dalam memberikan informasi dan motivasi kepada masyarakat umum tentang arti dan fungsi peninggalan sejarah dan purbakala dan semoga dapat bermanfaat dalam mewujudkan identitas jati diri Jawa Tengah. Sumber, Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kap. Cilacap. Latar belakang sejarah Benteng Pendem Cilacap. Benteng Pendem yang sebutan aslinya dari negeri Belanda adalah USBATTERIJOPDLANTONGTETJILATJAP yang artinya tempat pertahanan pantai di atas tanah menjorok ke laut menyerupai bentuk lidah. Dibangun oleh tentara kerajaan Belanda dari tahun-tahun 1861 sampai tahun 1879, digunakan sebagai markas tentara Belanda untuk pertahanan pantai selatan Pulau Jawa di bagian selatan, karena Cilacap dipandang sangat strategis untuk pendaratan dan pantainya terlindung oleh Pulau Nusa Kambangan hingga tahun 1942, pada saat masuknya tentara Dai Nippon, Jepang ke Indonesia. Benteng Pendem dijadikan markas tentara Jepang. Namun pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang kalah perang dengan pihak sekutu, Benteng Pendem Cilacap kembali ke tangan tentara Hindia Belanda KNIL, sampai dengan tahun 1950. Selama 2 tahun sampai dengan tahun 1952 benteng dalam keadaan kosong, tidak ada yang menguasai, menempati. Baru pada tahun 1952 akhir sampai dengan 1965 dijadikan markas Tentara Nasional Indonesia antara lain pasukan Banteng Loreng. Dalam perjalanan sejarah, Benteng Pendem sempat dimanfaatkan untuk markas latihan lintas hutan, gunung, rawa dan laut oleh pasukan RPKAD sekarang Kopassus yang membangun tugu monumen peluru 2 buah sebagai pintu utama masuk ke dalam komplek Benteng Pendem pada saat itu. Mulai tahun-tahun 1965 sampai tahun 1986 lokasi benteng termakan waktu bergelut dengan cuaca serta musim tak terusik, sampai pemerintah melaksanakan pembangunan dermaga kapal, kantor dan tangki minyak untuk Pertamina dengan sebutan Area 70 memanfaatkan sebagian areal Benteng Pendem seluas 4 hektar. Tepatnya pada tanggal 26 November tahun 1986 seorang warga Cilacap bernama Adi Wardoyo memberanikan diri untuk menggali dan menata lingkungan benteng. Sejak tanggal 28 April tahun 1987 resmi dapat dikunjungi dan terbuka untuk umum hingga saat ini. Penjelasan beberapa bangunan yang terdapat di Benteng Pendem. Dari beberapa bangunan yang ada di dalam lokasi Benteng Pendem berfungsi. Parit. Benteng Pendem pada zaman dulu di tepinya terdapat parit yang melingkari benteng, namun pada saat sekarang baru tergali sepanjang 500 meter.
Parit ini digunakan untuk pembuangan air dari dalam terowongan dan sebagai penghambat lanjunya musuh ke dalam benteng pendem. Barak 14 dibangun pada tahun 1877 yang terdiri dari 14 kamar, digunakan untuk tempat istirahat tempat tidur. Klinik, tempat kesehatan. Ruang kesehatan dibangun pada tahun 1879 merupakan bangunan terakhir di antara bangunan yang ada, yang digunakan sebagai tempat pengobatan apabila ada tentara yang sakit. Benteng pertahanan. Ada dua macam benteng pertahanan yang berada di benteng pendem. Benteng pertahanan yang dilengkapi dengan atap atau disebut pertahanan sempurna dan benteng pertahanan dada terbuka yang di bagian bawahnya dilengkapi rongga setengah lingkaran untuk tempat mesiu yang digunakan sebagai tempat penembakan jarak pendek. Monumen peluru. Monumen dua peluru dibuat oleh Tentara Republik Indonesia (RPKAAD) pada waktu menggunakan lokasi benteng pendem sebagai tempat latihan dan pendaratan laut. Terowongan. Sebuah terowongan yang panjangnya 100 meter terdapat 4 pintu masuk yang dilengkapi dengan instalasi. Di dalamnya juga terdapat ruang perwira dan ruang rapat. Terowongan ini digunakan sebagai tempat pengaturan strategi penyerangan dan sebagai tempat perlindungan yang terakhir, di mana di dalam terowongan dilindungi 6 ruangan meriam dan 6 pucuk meriam yang mengarah, 2 pucuk meriam mengarah ke parit sebelah utara, 1 buah mengarah ke arah barat, 1 buah mengarah ke arah jalan menuju gudang senjata dan 2 buah di bagian ujung selatan mengarah ke timur parit. Gudang amunisi, senjata. Amunisi pada zaman dulu masih berupa serbuk yang mudah sekali meledak, maka di dalam ruangan gudang senjata ada ruangan di bawah berisi air yang digunakan sebagai pendingin. Tempat penembakan jarak jauh. Pada bagian atas benteng terdapat 13 tempat penembakan jarak jauh. 6 pucuk meriam mengarah ke Samudra Indonesia Timur dan 5 pucuk meriam mengarah ke Selat Nusa Kambangan. Penutup. Demikian sekilas cerita singkat objek wisata Benteng Pendem Cilacap, semoga dapat sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi si pembacanya, untuk dapat lebih mengetahui akan arti dan fungsi daripada peninggalan sejarah dan kepurbakalaan serta dapat memupuk rasa kebanggaan nasional dan kesadaran jati diri bangsa. Akhirnya dengan cerita singkat ini diharapkan pula dapat membantu dalam memberikan informasi dan motivasi kepada masyarakat umum tentang arti dan fungsi peninggalan sejarah dan purbakala dan semoga dapat bermanfaat dalam mewujudkan identitas jati diri Jawa Tengah. Sumber, Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kap. Cilacap. Terima kasih, jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe, karena subscribe sangat gratis.